Halo Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi. Kita akan membahas satu perikop yang menarik untuk kita perhatikan. Sudah sekian lama kita menjadi anak Tuhan. Kita bersamanya berjalan, beraktivitas, tapi kadang-kadang kita tidak mengenal Dia. Mari kita baca satu perikop dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 dengan judul perikop Lazarus dibangkitkan. Saya akan bacakan ini untuk saudara. Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya, dia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah,
betapa kasihnya kepada. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau kita perhatikan perikop ini, ada permohonan dari orang-orang yang dikasihi Yesus. Ada permohonan Maria dan Marta. Tapi kalau saudara perhatikan, ada permohonan juga dari murid-murid. Mari kita perhatikan. Maria dan Marta ingin, apa yang mereka inginkan? Ingin Yesus ke Betania segera datang untuk menyembuhkan Lazarus, saudaranya yang sedang sakit. Kemudian apa yang diinginkan murid-murid? Mari kita perhatikan. Sebenarnya murid-murid tidak ingin ke Betania. Karena apa? Karena mereka berkata, Rabi, bukankah orang-orang yang ingin melempari engkau? Apakah engkau masih mau untuk ke sana? Mereka begitu takut akan peristiwa itu yang mengakibatkan mereka akan dilempar dengan batu. Satu hal, Maria dan Marta ingin Yesus datang ke Betania supaya Lazarus bisa sembuh dan tidak mati. Tetapi murid-murid inginnya tidak mau ke Betania. Karena apa? Karena takut dilempari dan nanti mati. Ada dua keinginan orang-orang yang dikasihi Yesus bertentangan. Tapi bagaimana Yesus menjawab mereka? Maria dan Marta, Yesus menjawab mereka. Yesus menunda 2 hari. Masih ada di tempatnya, kemudian dia berangkat ke Betania. Artinya apa? Maria dan Marta menginginkan untuk Yesus datang, tetapi Yesus tidak mengabulkan. Bahkan menunda 2 hari lagi, kemudian baru menuju Betania. Bagaimana dengan permintaan murid-murid? Yesus tetap ada di tempat di mana sekarang mereka berada dan tidak ke Betania. Karena di sana Betania adalah tempat yang dekat dengan Yerusalem, cuma 2 mil, sekitar 4-5 km, sangat dekat. Dan ada peristiwa waktu Yesus di Yerusalem, mereka akan dilempari dengan batu. Mereka tidak mau. Tapi apa yang dia katakan Yesus? Yesus mengajak mereka, mari kita ke Betania, kita akan bangunkan Lazarus. Permintaan murid-murid juga tidak dikabulkan oleh Yesus. Oke, kita lihat berikutnya. Apa yang Yesus katakan kemudian? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, kita perhatikan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Fakta di depan murid-murid, di depan Maria dan Marta, Lazarus mati. Tapi Yesus katakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Demikianlah perkataannya. Sesudah itu ia berkata kepada mereka, kepada murid-murid, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Fakta depan murid-murid, depan Maria dan depan Marta, Lazarus mati. Tapi Yesus katakan tertidur. Ia tidak mati, ia tertidur. Mari kita perhatikan perbandingan dengan beberapa ayat ya, kita bagian lain. Lukas 20 ayat 37 sampai 38. Saya akan baca buat kita semua. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini.
Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sering kita lihat, di hadapan Allah, semua orang hidup. Baik secara jasmani dia hidup, maupun secara jasmani dia mati. Di hadapan Allah, semua orang hidup. Hidup di dunia, secara jasmani dan duniawi. Dan hidup secara rohani, dan ilahi, dan surgawi. Baru kita akan perhatikan siapakah Yesus yang sanggup melihat orang yang hidup secara jasmani dunia ini, dan setelah kematian di depan Yesus tetap hidup orang. Berarti siapakah Yesus? Dialah Allah. Dialah Allah itu sendiri. Mari kita perhatikan. Di kitab Wahyu dikatakan beristirahat sama dengan tertidur. Bukankah itu yang Yesus katakan? Mari kita bangunkan Lazarus dari tidurnya. Walaupun murid-murid katakan, oh tertidur secara arti biasa, tapi Yesus katakan tidak. Dia mati, tapi di hadapan Yesus tetap hidup, tertidur. Artinya mati buat murid-murid. Mari kita perhatikan lagi. Selain itu, Yesus punya rencana. Murid-murid berkehendak mau mengajukan permohonan tidak ke Betani. Maria dan Marta menginginkan supaya Yesus segera ke Betani. Karena apa? Karena ingin Lazarus disembuhkan. Keduanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus punya rencana sendiri. Orang-orang yang dikasih, sekalipun mereka begitu dikasih oleh Tuhan, mereka tidak dikabulkan keinginan. Karena apa? Karena Yesus justru mengasihi mereka. Punya rencana yang indah, jauh lebih indah dari kedukaan kematian Lazarus dan takutnya murid-murid dilempari batu. Rencana Yesus melampaui kedua hal itu. Mari kita perhatikan. Penyakit itu akan memuliakan Allah dan memuliakan anak Allah. Itu yang pertama. Kedua, Yesus berkata, syukurlah waktu Lazarus mati, aku tidak ada di sana. Mari kita perhatikan. Dalam kedukaan justru Yesus berkata, syukurlah. Ada hal yang lain. Bukan berarti Tuhan Yesus bersyukur, menyukuri kematian, kedukaan Maria dan Marta, bukan. Tapi dia punya rencana yang indah. Yaitu untuk apa? Mari kita perhatikan. Tuhan Yesus menunjuk pada murid supaya kamu dapat belajar percaya. Dengan peristiwa kematian Lazarus, dengan peristiwa kedukaan Maria dan Marta, kita perhatikan. Tuhan ingin pakai kondisi itu, keadaan itu, supaya murid-murid Maria dan Marta mengenal siapa Yesus yang menjadi guru Tuhannya selama ini yang dikenal. Itu yang pertama. Kedua, ada rencana Tuhan Yesus yang lain, yaitu supaya ada orang-orang di sekitar sana yang boleh diselamatkan. Mari kita perhatikan satu demi satu pelajaran yang akan kita peroleh di sini. Pelajaran yang pertama, kita perhatikan murid-murid yang takut kalau mereka dan Yesus akan dilempari dengan batu dan mereka nanti mati. Marta juga begitu. Penyakit itu akan membawa kematian. Maria juga. Tapi fakta yang dihadapi akan ketakutan Yesus dilempari dan mati, justru Yesus membangkitkan orang mati menjadi hidup. Ketakutan Maria dan Marta, Lazarus jadi mati, faktanya kematian Lazarus membuat Yesus membangkitkan dia dan hidup kembali. Di sini kita perhatikan apa yang Yesus inginkan dari murid-murid dan Maria dan Marta, supaya mereka lebih mengenal siapa dirinya. Yesus itu adalah Allah. Ia yang memiliki hidup dan matinya manusia. Kehidupan kematian manusia ada di tangannya, karena dialah Allah. Dia anak tunggal Allah dan dialah Allah itu sendiri. Pelajaran yang berikut. Murid-murid tinggal dan hidup bersama dengan Yesus. Kemanapun Yesus ada, baik di Yerusalem atau di tempat di mana waktu dikabarkan Lazarus sakit, kemudian di Betania, murid-murid bersama Yesus. Dan sekian lama mereka bersama. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap takut akan kematian, akan ancaman dari orang-orang Yahudi, akan melempari dengan batu. Dan mereka tidak mengerti rencana. Terlihat dari respon Thomas yang mewakili murid-murid. Apa katanya? Mari kita ke sana dan mati bersama-sama dengan dia. Kemudian apa yang kita lihat dari Marta dan Maria? Mari kita perhatikan. Dua-duanya, baik Marta maupun Maria, berkata, jika engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Apa yang kita pelajari? Begitupun kita, kalau Yesus ada, semua beres. Kalau Yesus nggak ada, repot juga kita. Kita berpikir, Yesus semua memenuhi keinginan kita. Dan kita bisa mengatur dia semau kita. Karena Yesus ada. Pasti saudaraku tidak akan mati. Padahal saudara tahu,
kita tahu ketika Yesus belum datang ke Betania, apa rencananya? Dia menunda 2 hari dan membiarkan Lazarus mati. Beda sekali apa yang diharapkan Marta dan Maria dengan apa yang direncanakan Yesus. Setelah kita perhatikan, rencana kita, hidup kita bukan mengatur Yesus. Ingat, kita hamba, Yesus itu Tuhan. Dia punya rencana atas hidup kita. Dia menetapkan kita orang-orang yang dikasihinya. Justru dia punya rencana yang indah dalam kedukaan kita, sekalipun dalam kedukaan kita. Kemudian kita perhatikan lagi, bagaimana dengan Marta? Marta kita perhatikan lebih dalam lagi. Dia punya pengetahuan teologi yang baik sekali. Dia katakan, aku tahu sekarang bahwa Allah selalu mendengarkan apa yang kau inginkan. Kemudian, ya, Lazarus akan bangkit. Ketika Tuhan Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Iya, nanti pada akhir zaman. Pengetahuan yang luar biasa. Kemudian dia katakan, engkaulah Mesias, anak Allah. Aku percaya. Itu luar biasa. Tapi kalau kita perhatikan, pengetahuan teologi yang dimiliki Marta tidak membuat percaya kepada Yesus, sehingga tidak membawanya mengerti rencana Yesus. Kemudian apa yang terjadi dengan Maria? Maria menangis karena Lazarus sudah tidak ada lagi di dunia. Dia menangis. Kemudian apa yang dilakukan Maria? Ketika bertemu Yesus, dia tersungkur sambil menangis. Dia kata, jika engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, kita perhatikan apa yang menarik. Ketika Yesus melihat Maria menangis, masih gula dia dan sangat terharu. Apa respon Yesus? Di mana Lazarus engkau baringkan? Dengan tersungkur Maria dan menangis di hadapan Yesus. Yesus mengajak Maria masuk ke dalam rencana Yesus. Bukankah Yesus sebelum ke Betania berkata kepada murid-muridnya, marilah kita ke Betania membangunkan Lazarus. Ini dikatakan, yang dilakukan Maria, sehingga Maria masuk ke dalam rencana Yesus. Tapi bandingkan dengan Marta, ketika dia datang, dia berteologi dengan Yesus. Tapi kita perhatikan, Alkitab menulis, Yesus tetap ada di luar kota Betania. Dia belum masuk dengan semua pengetahuan teologi, tidak membuat dia mengerti masuk dalam rencana Yesus. Dan Yesus segera masuk ke dalam rencana untuk menyatakan kemuliaan. Tapi dikatakan di sana, Maria bertemu di tempat Marta menemui Yesus juga. Artinya apa? Yesus tetap di tempatnya sebelum masuk Betania. Tapi ketika Maria masuk bertemu Yesus dengan tangisan dan tersungkur di hadapannya, itu membuat Yesus segera menyatakan kehendak dan kemuliaannya. Di mana Lazarus engkau baringkan? Lalu Maria dengan beberapa orang Yahudi menyertai. Marilah dan lihatlah. Yesus melihat kubur itu, kubur yang ditutup dengan batu. Yesus menangis. Bukankah ini rencana Yesus bahwa Lazarus mati dan dia akan dibangkitkan? Tapi kenapa Yesus menangis? Mari kita perhatikan, kita bandingkan Ibrani 4 ayat 15. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang empati dengan manusia dan orang-orang yang dikasihi dan dengan kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita bersyukur punya Allah dalam Yesus yang mengerti kesulitan hidup kita, yang mengerti kedukaan penderitaan kita. Sekalipun dia punya rencana dalam kedukaan kita, tapi dia tetap mengerti waktu kita mengalami kedukaan itu. Dia bisa merasakan penderitaan kita, karena dia pernah menjadi anak manusia. Dia tahu semua penderitaan yang kita alami, dan kita tidak pernah sanggup melihat karena kita terbatas dengan jasmani daging kita, sehingga tidak bisa melihat rencana kekekalannya yang rohani, yang ilahi, dan yang surgawi. Mari kita lihat hal-hal yang lain. Murid-murid walau takut tetap ikut Yesus. Kita lihat walau mereka bersama-sama Yesus, selalu bersama, tapi mereka tidak mengenal. Kita bisa belajar berapa lama kita ikut Yesus, beraktivitas pelayanan, ikut persekutuan, baik besar maupun kecil. Tidak otomatis kita mengenal dia. Kemudian kita lihat seperti Marta, memiliki pengetahuan teologi yang begitu bagus, tetapi dia tidak percaya dan tidak mengenal Yesus. Kita belajar pembinaan, ikut sana sini untuk mendengar tentang doktrin, tentang pengetahuan kebenaran. Itu tidak menjamin kita mengenal dia. Dan kita lihat siapakah Maria. Dicatat di awal
dalam Yohanes 11 ayat 2 dikatakan, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Walaupun kisah tentang hal itu dicatat Yohanes setelah Yohanes 11, yaitu Yohanes 12. Tapi Yohanes menyisipkan itu. Ada maksud merujuk ke kejadian itu. Kita ingat kejadian itu ketika Maria ada bersama-sama, Yesus diundang, dijamu makan. Di situ ada Lazarus yang sudah dibangkitkan. Kemudian di situ ada Marta yang melayani Yesus. Maria memecahkan satu buli-buli yang berisi minyak yang wangi, yang mahal, dan menuangkannya kepada Yesus, kepada kaki dan menyekannya dengan rambutnya. Tapi orang-orang sekitarnya bereaksi, mengapa terjadi pemborosan itu? Minyak yang mahal itu harus diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi kenapa? Untuk menyeka, membersihkan kaki Yesus. Maria tidak menjawab, tapi uniknya kita perhatikan, Yesus menjawab reaksi orang-orang sekitar. Dia menjawab, mengapa engkau menyusahkan dia? Orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu ada pada kamu. Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Jarang sekali di Alkitab kita lihat, baik murid-murid, rasul-rasul, tidak bisa melihat Yesus datang untuk apa. Tapi seorang wanita yang nama Maria, dia bisa tahu, inilah saatnya aku bertemu Yesus. Tidak selalu aku bertemu, dan aku tahu dia akan mati menanggung seluruh dosa dunia, dosa orang berdosa, dan dosaku. Itu yang Maria lakukan, itu Yesus katakan, biarkanlah ia melakukannya, mengingat hari penguburanku, hari kematian. Kemudian Maria tersungkur dan menangis. Itu yang membuat Yesus masuk ke dalam rencananya, sehingga Maria bisa melihat rencana Yesus untuk membangkitkan Lazarus. Jadi kalau kita perhatikan, murid-murid maupun Marta, murid-murid kalau takut tetap bersama Yesus, tapi tidak mengenal dia. Marta dengan teologianya, tapi tetap tidak mengenal siapa Yesus. Tapi Maria dengan keterbatasannya, dengan kelemahannya, dengan tidak mengertiannya, mengapa Yesus tidak datang dan membiarkan Lazarus saudaranya mati. Tapi dia tidak mengatakan apapun, hanya berkata, seandainya kau ada, saudaraku pasti tidak mati, sambil tersungkur. Itu berarti apapun yang terjadi, Tuhan Yesusku, engkau tetap Tuhanku, aku tetap menyembah. Kita boleh berjalan bersama Yesus dengan memiliki pengetahuan teologi yang banyak. Kita boleh banyak aktivitas yang dipercaya memuliakan namanya. Biarlah semuanya itu membuat kita tersungkur di hadapan. Sekalipun kita mengalami penderitaan dan kedukaan yang mungkin kita tidak mengerti dan belum mengerti pada saat kejadian itu. Itu pelajaran yang kita bisa dapatkan. Kemudian kita lihat lagi lebih dalam. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Ingat jawaban ini ketika murid-murid katakan, Guru, Tuhan, ingat di Yerusalem engkau akan dilempari dengan batu. Maukah engkau masih ke sana juga? Lalu Yesus menjawab, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan dalam siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang itu tidak ada di dalam hati. Mari kita perhatikan. Jawabannya ada di Yohanes 11 ayat 45, melebihi perikop ini. Saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 11 ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat Yesus, percaya kepada Yesus. Fakta, orang-orang Yahudi yang menjadi percaya dengan kejadian kebangkitan Lazarus, percaya kepada Yesus. Ini yang dikatakan, bukankah 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena melihat terang itu. Artinya ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi, jikalau seorang berjalan dalam malam hari, kakinya terantuk, karena mereka tidak percaya pada Yesus. Kita baca lagi Yohanes 11 ayat 46 dan 47. Ada orang-orang Yahudi yang percaya, tetapi ayat 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Mereka tidak percaya. Yesus membuat mujizat. Itu membuat hati mereka panas. Mereka membuat satu rencana untuk menolak. Itu yang Yesus katakan.
Maka kita bisa ambil satu pelajaran. Dalam ketakutan, murid-murid kembali Betania yang jaraknya 2 mil dari Yerusalem, sekalipun akan dilempari batu. Yesus mengajar murid-murid untuk melihat ada orang-orang yang akan percaya pada Yesus. Demi orang-orang itu, dia tetap datang sekalipun dia akan dilempari, dia akan ditolak. Berarti hidup kita adalah ketaatan untuk melakukan rencana Allah. Allah yang berencana dan kita hidup dalam rencananya. Hidup kita adalah untuk memberitakan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada itu yang dia inginkan. Maka sebagai penutup, mari kita perhatikan poin ini. Yesus berkata, penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah dan anak Allah. Bagaimana peristiwa itu memuliakan namanya? Yesus membangkitkan Lazarus. Ada orang-orang yang percaya, ada orang yang tidak. Murid-murid menjadi mengenal. Maria mengenal dan Marta lebih mengenal siapa Yesus. Dia bukan hanya guru, tapi dia Allah itu sendiri. Kebangkitan dan kehidupan ada di tangannya. Jadi kematian bukan satu yang menakutkan, karena hidup itu ada di dalam tangan. Tapi saudara tahu, setelah peristiwa itu, Yohanes 11 ayat 53, di situ tertulis, mulai dari hari itu, setelah kejadian itu, mereka, para Farisi, imam kepala, ahli-ahli Taurat, sepakat untuk membunuh dia, membunuh Yesus. Bukankah Yesus katakan anak Allah akan dimuliakan? Mari kita lihat lebih dalam apa arti memuliakan Allah. Kita lihat apa arti Yesus memuliakan dirinya, apa arti Bapa memuliakan anak. Untuk apa anak tunggal Allah datang ke dalam dunia? Matius 20 ayat 17-19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, dia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan. Untuk itulah anak tunggal Allah datang. Untuk itulah Allah Bapa memuliakan anaknya yang tunggal. Untuk mati di kayu salib, menanggung semua hukuman dosa kita. Untuk itulah dia datang. Hanya untuk kemuliaan Allah Bapa. Yohanes 14 ayat 33-1 kita perhatikan. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, kata Yesus. Sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangun, mari kita pergi dari sini. Itu menjelang hari penyaliban. Tidak ada kuasa sedikit pun yang bisa menangkap, dia bisa membunuh Yesus, tidak ada. Tapi dia menyerahkan diri karena dia taat akan perintah Bapaknya dan dia mengasihi saudara dan saya. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus, untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk saudara dan saya. Hidup kita bukan apa yang kita mau, bukan menjalankan rencana kita, bukan. Kita orang-orang yang dikasihi, bukan kita yang mengatur, yang menentukan doa kita dikabulkan atau tidak, bukan. Tapi dia Yesus yang punya rencana yang indah terhadap orang-orang yang dikasihi, sekalipun dia tidak mengabulkan doa kita, karena dia punya rencana yang jauh lebih indah, hanya untuk kemuliaan namanya. Dan banyak orang berdosa yang belum percaya pada Yesus. Kita ada dalam rencana, sekalipun dalam kedukaan kita. Itu yang Tuhan mau, kita ada di dalam dia, karena kita sudah ditebus dengan darahnya sendiri, darahnya di kayu salib yang membasuh hidup kita sehingga kita menjadi miliknya. Dia mati untuk, dia bangkit untuk kita. Mana tidak ada kematian yang menakutkan, yang ada hidup secara jasmani. Setelah kita mati pun kita akan hidup bersama dia selama-lamanya. Maka apa yang kita mesti lakukan? Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata kepada murid-murid, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Itu yang Yesus mau kita lakukan, melakukan perintah, bukan keinginan kita, tapi kehendak. Puji Tuhan.